Berdoa selesai. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, nah Bapak Ibu untuk terkait dengan jadwalnya Bapak Ibu, sudah jelas tidak ada lagi penundaan karena sudah beberapa BKN sudah mengumumkan, BKD sudah mengumumkan bahwa menunggu jadwal dari BKN pusat dan pada saat ini sudah banyak daerah-daerah yang menyampaikan bahwa pelaksanaan ujian tetap akan dilaksanakan dan masih menunggu jadwal yang akan diserahkan oleh BKN pusat. Nah, Bapak Ibu, kita malam hari ini manajerial, sosial-kultural, dan wawancara. Seperti biasa, saya tidak lupa untuk mengingatkan bahwa kompetensi manajerial itu ada 8 aspek, kemudian kompetensi sosial kultural itu ada 4 aspek, dan wawancara itu ada beberapa aspek yang harus Bapak Ibu ketahui. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ingin semalam saya dan tim membahas terkait dengan tips dan trik yang selama ini sering kami berikan di Zoom pertemuan 1, 2, dan di beberapa tahun kemarin. Jadi kami musyawarahkan bagaimana kalau kita buat tips dan triknya dalam bentuk slide ini. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan bahwa nantinya ketika Bapak Ibu akan ujian, bakalan ada soal HOTS, ada soal yang tidak HOTS. Tidak semua soal yang akan Bapak Ibu dapatkan itu susah. Dan tentu harus kita langitkan doa semoga mendapat soal yang mudah gitu. Nah, Bapak Ibu, di dalam manajerial itu tentu ada cakupan kompetensi di mana ada integritas. Silakan di screenshot atau admin tadi sudah kirim di grup. Ada kerjasama, ada komunikasi, ada orientasi, ada hasil, orientasi pada hasil ya, ada pelayanan publik, ada pengembangan diri, ada manajemen perubahan, pengambilan keputusan. Nah, Bapak Ibu, strategi menjawab ini ya. Jadi kita pikirkan posisi kita sebagai pimpinan atau bagian dari sistem organisasi. Ya memang kadang kita harus jadi bawahan, kita harus jadi pimpinan, kita harus jadi kepala bagian. Kemudian Bapak Ibu kita pilih jawaban yang aktif, bertanggung jawab, dan solutif. Utamakan kepentingan organisasi dan hasil kerja jangka panjang, kemudian jawaban yang menghindari menyalahkan atau pasif biasanya salah. Biasanya mengabaikan, membiarkan. Nah, itu kan harus dieliminasi sesuai dengan yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan kemarin. Trik khususnya apa? Kalau soalnya tentang konflik, pilih koordinasi atau diskusi terbuka. Ini yang sering saya sampaikan di pertemuan Zoom. Sebetulnya tips ini Bapak Ibu, tips ini sudah secara tidak langsung sudah saya berikan di beberapa pertemuan. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada tim Ruang Harapan karena sampai dengan malam hari ini masih saya dengan manajerial sosiokultural biasanya sudah ganti nih. Kalau sudah pertemuan 5 itu biasanya sudah dengan orang lain. Itu kalau manajerial sosiokultural itu malam kelima pertemuan kelima itu biasanya sudah tidak dengan saya lagi. Trik khusus yang kedua, Ada kalau soal terakhir, acak ada penelitian enggak? Kalau soalnya tentang hasil, pilih opsi dengan manajemen waktu dan prioritas atau berorientasi pada hasil. Kemudian kalau soalnya tentang perubahan, maka kita harus pilih jawaban yang mendukung transisi dan memberi pendampingan. Yang terakhir, kalau soal tentang laporan, maka pastikan kejujuran dan transparansi. Itu sudah sering kita di Zoom ya, meskipun tidak secara langsung dijelaskan seperti itu. Kalau sosial kultural, Bapak Ibu kan sudah tahu bahwa sosial kultural ini ada kepekaan terhadap keberagaman, kemudian kemampuan berhubungan sosial ya kepekaan terhadap persatuan dan empati. Di sini Bapak Ibu kita harus menunjukkan bahwa kita menghargai perbedaan dan mau beradaptasi. Kita pilih jawaban yang inklusif, empatik, dan membangun harmoni. Tadi ada, tadi ada di grup yang berkembang tentang ibu lansia. Kita harus inklusif, kita harus empati, Bapak Ibu. Di mana kita dahulukan ibu hamil, ibu-ibu lansia atau Bapak Ibu lansia, kemudian disabilitas. Itu harus kita utamakan ketika ada soal-soal yang seperti di grup tadi. Trik khususnya apa, Bapak Ibu? Trik khususnya, kalau soalnya tentang keberagaman budaya,
maka kita pilih jawaban menghargai waktu, kebiasaan, dan nilai setempat. Waktu ini maksudnya apa, Bapak Ibu? Misalnya, ketika ada waktu sholat, atau waktu-waktu lainnya yang harus, yang berkaitan dengan budaya agama, maka kita harus menghargai itu. Kemudian, kalau soalnya tentang rekan kerja baru, maka pilih pendekatan persuasif dan mendukung integrasi. Artinya kita harus beradaptasi juga. Kalau soalnya tentang konflik lintas suku atau budaya, maka kita pilih jawaban yang mengajak dialog dan menyusun kesepakatan bersama. Ini sudah sering, Bapak Ibu, tapi harus saya jelaskan kembali. Kalau diwawancara, Bapak Ibu, itu ada cakupan kejujuran, komitmen, keadilan, etika, kepatuhan. Kita harus menunjukkan bahwa kita berprinsip jujur dan berani bertindak dengan benar. Jawaban terbaik adalah kita menegakkan aturan, menjaga profesionalisme, dan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau salah ya ditolak, gitu. Kalau ini melanggar ya ditolak. Trik khususnya apa? Jika berhadapan dengan pelanggaran, maka pilih sikap melapor dengan data dan prosedur yang benar. Jika berhadapan dengan konflik nilai, pilih sikap yang menunjukkan etika dan rasa hormat. Gitu. Jika tentang aturan atau tugas, jangan kompromi Bapak Ibu, jangan mengandai-andai seperti di pertemuan kemarin. Kita harus tegakkan sistem gitu. Jika soal menyangkut teman dekat, utamakan objektivitas dan tanggung jawab. Biasanya ini ada pada soal Anda sebagai ketua penerimaan seleksi ASNP 3K diperhadapkan dengan keponakan Anda. Nah, biasanya seperti itu, banyak soal yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, soal malam ini tidak terlalu sulit, beda dengan soal yang ada di pertemuan sebelumnya. Semoga malam ini saya berharap malam ini meskipun tidak terlalu sulit, Bapak Ibu bisa langsung menjawab dengan 30 detik, itu sudah ada jawaban di kolom komentar. Nah, kita berdoa sekali lagi Bapak Ibu, kita panjatkan doa, dimudahkan. Yang pertama kita harus dimudahkan. Yang kedua apa? Yang kedua semoga soal yang nantinya muncul itu bervariasi, lebih banyak yang mudahnya daripada yang hotnya. Tapi kalaupun yang hot, insya Allah soal yang sudah pernah Bapak Ibu dapat modelnya seperti itu. Jadi harus langitkan doa seperti itu pun harus kita tidak boleh lupa gitu. Insya Allah ya Bapak Ibu semakin dekat, bukan hanya Bapak Ibu yang deg-degan, saya juga kemarin pada saat tidak enak badan itu ketika melihat BKN sudah akan menyampaikan jadwal ke setiap instansi, saya langsung berkeringat. Aduh, kasihan teman-teman di dalam grup. Insya Allah kita tetap pantau Bapak Ibu semua, tryout insya Allah akan tetap kita tambah, apalagi untuk teman-teman penata baru sampai di tryout 7, insya Allah besok sudah ada tryout 8. Kalau untuk teman-teman guru itu sudah sampai di tryout 11, karena memang guru agak agak ribet gitu. Kalau penata soalnya sudah rampung di beberapa pertemuan. Nah, Bapak Ibu, semoga di pertemuan ke-6 masih dengan saya untuk Bang Soswan. Saya masih menunggu dari ketua tim Ruang Harapan, apakah masih dengan saya atau dengan orang lain, nanti kita sampai ketemu gitu. Kalau sudah bukan saya berarti yang penata sudah ketemu dengan Tiu, kemudian yang guru masih dengan saya, tinggal teknis guru. Oke, kita lanjut di nomor 1. Silakan tulis di kolom komentar 30 detik untuk menjawab. Mohon mic tetap stay seperti ini biar aman. Oke, Karen, kita bahas ya.
Sebagai kepala seksi, Anda diminta memimpin rapat koordinasi lintas bidang untuk mempercepat implementasi sistem digital baru. Di tengah rapat, salah satu peserta dari bidang lain menyampaikan kritik terhadap pola komunikasi tim Anda yang dianggap tertutup dan lambat memberikan informasi. Anda merasa pernyataan itu menyudutkan, apalagi di samping di hadapan pimpinan unit lain. Apa respon Anda? Nah, banyak yang jawab C, Bapak Ibu. Oh, semuanya jawab C. Alhamdulillah tidak ada jawaban yang bervariasi. Semuanya jawab C. Kita bahas dari A. Segera membantah dengan nada tinggi. Sudah saya sampaikan bahwa kita harus tetap punya etika. Kalau berkomunikasi, punya komunikasi yang baik. A ini Bapak Ibu emosional dan tidak menunjukkan komunikasi yang baik. Ini salah. Ini tentang komunikasi Bapak Ibu ya. B. Menyela dan menjelaskan bahwa tim Anda bekerja sesuai prosedur dan tidak pantas dikritik. Tidak boleh Bapak Ibu, kita harus tetap menerima kritik. D. Tidak menanggapi. Tidak menanggapi sama saja dengan mengabaikan. Jadi opsi yang paling tepat ada di C. Kenapa? Menerima masukan tersebut secara terbuka dengan mengajak peserta membahas solusi komunikasi yang lebih efektif. Ini ada di tips yang tadi Bapak Ibu. Bahwa kita harus menerima secara terbuka gitu kalau memang ada kritikan. Jadi bukan karena soal ini mudah Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan dapat soal ini yang bentuk HOTS yang nantinya modelnya seperti ini. Jadi diingat saja tips yang tadi yang di awal kita bahas. Bisa Bapak Ibu? Kita lanjut ya. Bisa. Kita lanjut. Soal malam ini tidak sulit Bapak Ibu. Kita ingin mengasah dulu bagaimana responnya Bapak Ibu. Bahasa Inggris. Oke, kita bahas. Nah, meskipun soal ini mudah menurut saya, tetapi masih banyak jawaban yang bervariasi. Ada A, B, C, D, dijawab semua. Kita bahas. Sebagai seorang pejabat administrator, Anda melihat ada pegawai muda yang potensial tetapi kurang percaya diri. Sebagai seorang pejabat administrator, Anda melihat ada pegawai muda yang potensial tetapi kurang percaya diri. Kalau sudah berbicara tentang potensial, ada pegawai baru, ini artinya Bapak Ibu soal tentang pengembangan diri dan orang lain. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, kalau sudah ada potensial pegawai baru yang Anda melihat ada potensi, berarti ini adalah aspek pengembangan diri dan orang lain. Nah, kita lanjut. Jadi kurang percaya diri karena latar belakang pendidikannya berbeda dengan mayoritas rekan kerja. Ia jarang mengemukakan pendapat dalam forum. Padahal ide-idenya original saat berdiskusi informal. Apa langkah terbaik yang Anda ambil? Nah,
Ingat, ini adalah pengembangan diri dan orang lain. Kalau kita, Bapak Ibu yang jawab A tadi, kalau kita menugaskan pegawai tersebut mengerjakan pekerjaan teknis rutin agar lebih terbiasa dulu, ini Bapak Ibu, kita menghambat pengembangan potensial yang ada di soal ini. Jadi A, salah. B, memberi tugas tambahan. Sudah saya sampaikan, Bapak Ibu, ini bukan terkait dengan mengurangi dan menambah tugas. Memberi tugas tambahan yang lebih menantang untuk mendorong kemampuan dan kepercayaan dirinya. Apakah ini benar? Yang jawab B, kita simpan. Jangan terkecoh dulu. Kita simpan ya. Karena di sini dia punya potensial yang Bapak Ibu sebagai pimpinan, Bapak Ibu lihat bahwa dia sebagai potensial. Di sini juga ada percaya diri, dia kurang percaya diri, dan di sini ada kepercayaan dirinya untuk mendorong gitu. Jadi ini kita simpan. Opsi C, menyarankan agar ia mengamati dulu dan belajar dari senior sebelumnya. Apakah ini tepat? Ini tidak, Bapak Ibu. Ini cenderung menunda potensi yang nantinya bisa dikembangkan. Ingat, ini adalah pengembangan diri dan orang lain. Jadi ini salah. D, mengangkatnya sebagai ketua tim, melihat apakah ia bisa berkembang secara alami. Kalau ini Bapak Ibu terlalu cepat jika kita belum diberi dukungan yang tepat kepada si pegawai muda ini. Ini terlalu cepat, Bapak Ibu. Terlalu cepat, jangan. Nah, jadi opsi yang paling tepat itu ada di B, di mana kita beri tugas tambahan. Jangan terkecoh dengan tugas tambahan di sini ya. Kita beri tugas tambahan yang lebih menantang karena tugas tambahan itu untuk mendorong kemampuan dan kepercayaan dirinya. Kata kuncinya ada di situ. Di sini bahwa pegawai muda ini kurang percaya diri. Jadi opsi yang paling tepat ada di B. Memberi tugas tambahan itu dilihat kelanjutan redaksi kalimatnya Bapak Ibu ya. Kalau dia memberikan tugas tambahan kemudian hanya untuk menguji coba, itu kan salah Bapak Ibu. Tapi ini kan selaras dengan soal ya, memberikan tugas tambahan yang lebih menantang untuk mendorong kemampuan kepercayaan dirinya karena di dalam konteks soal di mana dia kurang percaya diri. Gitu. Sekali lagi konteks soal jangan pernah lupa gitu. Bisa? Semoga bisa Bapak Ibu ya. Sudah pertemuan kelima, tinggal 3 pertemuan lagi. Tapi insya Allah akan saya tambah. Insya Allah meskipun tidak ditambah oleh admin, saya akan menambah. Tidak ditambah oleh tim Ruang Harapan, saya akan menambah secara pribadi insya Allah kalau saya sehat. Tergantung selain dengan kepercayaan diri dengan apa lagi? Tergantung konteks soalnya Bapak Ibu. Gitu. Jawabannya B. Jawabannya B. Karena selaras dengan apa yang menjadi kendala. Oke, kita lanjut. Soalnya mudah, malam ini soal-soal mudah. Amin. Masih soal manajerial Bapak Ibu. Oke, 30 detik kita bahas. Nah, ini jawabannya sudah satu, sudah C semua. Kita bahas dari A dulu.
Pemerintah tempat Anda bekerja baru saja mengeluarkan kebijakan digitalisasi semua layanan publik dalam waktu 3 bulan. Anda memimpin unit yang selama ini sangat terbiasa dengan proses manual. Apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa kita tidak boleh fokus ke manual saja. Dari klasik kita harus ke modern. Beberapa staf senior menolak perubahan karena merasa tidak nyaman dengan teknologi. Apa langkah Anda? Menegaskan bahwa perubahan adalah kewajiban dan akan menindak yang tidak mengikuti. Jadi ini termasuk pendekatan yang terlalu otoriter, menimbulkan apa? Menimbulkan masalah lagi dengan senior. Salah. B. Kita usulkan kepada atasan untuk menunda implementasi, menunda. Kalau kita harus konsisten Bapak Ibu, di mana kita harus berinovasi. Diingat itu ya, kalau tentang teknologi kita harus konsisten bahwa kita harus berinovasi. Kita harus berubah gitu. C. Kita bentuk tim transisi dan menyelenggarakan pelatihan intensif serta pendampingan bertahap. Ini benar, kita simpan dulu. Kalau di D, mengalihkan tugas digitalisasi ke pegawai muda yang lebih paham teknologi, ini sama saja Bapak Ibu kita meninggalkan prinsip bagaimana berinovasi. Jadi jawaban yang paling tepat ada di C, Bapak Ibu. Ini soal mudah, semua benar menjawabnya. Ada di C. Jadi diingat Bapak Ibu, ada banyak soal yang begini ya, digitalisasi dari manual ke digital. Jadi kita harus konsisten bahwa kita harus berinovasi, jangan menunda, kemudian apalagi ya? Jangan menunda, jangan kita menegaskan bahwa ini harus diikuti, tidak boleh tegas ya. Kita harus ada pendampingan, ingat, kita harus ada pendampingan. Aspek mengelola perubahan, betul. Tidak ya, ini soal, ya betul, ini soal tentang pengelola perubahan. Masih dengan manajerial, ini mengelola perubahan. Lanjut. Ya. Bentar Bapak Ibu ya. Bentar ya. Oke, kita bahas. Banyak yang jawab C. Anda menjadi penanggung jawab kegiatan strategis yang didanai oleh anggaran besar dari pusat. Di tengah proses pelaksanaan, vendor yang bekerja sama dengan Bapak Ibu itu gagal memenuhi spesifikasi yang disyaratkan. Padahal waktu pelaporan tinggal 1 minggu. Mengganti vendor akan membutuhkan proses, ini kata lain dari vendor ya, apa ya kata lain dari vendor, pokoknya kita pakai vendor saja, membutuhkan proses administrasi yang panjang. Namun melanjutkan dengan vendor yang ada berisiko menyebabkan hasil tidak sesuai standar dan mendapat audit. Apa keputusan Anda? Nah, ingat Bapak Ibu, ini pengambilan keputusan. Ini pengambilan keputusan. Apakah kita menunda? Menunda Bapak Ibu akan menyebabkan kegiatan tidak terlaksana sesuai rencana dan menimbulkan efek tentunya. Salah.
melanjutkan dengan vendor tersebut dan berharap kekurangannya bisa dikompensasi di laporan. Apa sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa kita harus transparan terhadap laporan. Ini pengambilan keputusan Bapak Ibu. Tidak boleh kita mengatur di kompensasi di laporan, tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Kita harus transparan terhadap laporan. Kalau itu berbicara data, kita harus transparan. Jadi salah. Kita ke D, karena A, B sudah salah. Mengalihkan sebagian tugas vendor ke tim internal agar bisa tetap selesai tepat waktu. Kalau kita mengalihkan, ini solusi kreatif. Tapi ini bisa membebani tim internal Bapak Ibu. Nah, ini yang tidak bisa ditambahkan gitu ya. Dan belum tentu sesuai regulasi. Jadi ini salah. Jangan menambah, jangan mengurangi. Di sini konteks yang jangan menambah, jangan mengurangi. Kalau kita ke C, menghentikan kerja vendor dan melaporkan ke pimpinan sambil mencari alternatif dan solusi yang cepat, yang sesuai prosedur. Jadi ini benar Bapak Ibu. Kenapa benar? Karena ini paling tepat mengkombinasikan aspek legal, etis, dan solutif. Artinya Bapak Ibu punya alternatif dan punya solusi gitu. Tentunya sesuai dengan prosedur. Sudah disebutkan juga di sini. Sesuai dengan prosedur. Jadi yang benar adalah C. Boleh, bisa. Aduh, saya lagi flu, masih belum hilang flu saya. Kapan kita melaporkan masalah ke atasan? Nanti ketika itu masalah urgen kayak laporan. Ini kan Anda menjadi penanggung jawab kegiatan strategis. Anda kan termasuk bawahan. Anda bukan kepala bidang, Anda bukan. Nah, kapan kita harus melapor ke atasan? Tergantung konteks soal. Apakah Anda sudah memulai tindakan awal, misalnya berbicara dulu, kemudian itu sudah dilakukan, baru kita ke atas, gitu. Jadi ini kan kalau Anda bukan kabid, bukan kadis, bukan kepala bagian, berarti Anda harus cepat ke atas. Tapi kalau Anda sebagai kepala tim atau kepala bagian dan ditemukan masalah-masalah, maka Anda harus menyelesaikan dulu dengan bawahannya, baru ke atas. Ya, kalau sudah urgent gitu. Tergantung. Jadi nanti kita ketemu dengan soal yang begitu. Lanjut. Soal terakhir di manajerial info. Oh ya Allah. Oke, kita bahas karena jawaban sudah satu jawaban. Instansi Anda sedang menjalani reformasi birokrasi, termasuk sistem penilaian kinerja berbasis digital, seperti saat ini ya. Banyak staf senior merasa kewalahan dengan sistem baru dan mengeluh pada Anda. Nah, ini sudah ada pengeluhan dari senior. Padahal sistem ini akan berdampak pada kenaikan pangkat dan tunjangan. Apa langkah? Nah, insya Allah kita akan berbicara ini nanti di tahun ini. Bapak Ibu akan berbicara tentang tunjangan. Amin. Bapak Ibu akan berbicara tentang pangkat. Amin. Nah, apa langkah Bapak Ibu? Membiarkan, mengabaikan harus dieliminasi. Kita bahas B. Menyampaikan kepada pimpinan agar sistem dibatalkan dan kembali ke sistem lama. Ingat, kita harus konsisten dengan inovasi. Ini salah, karena ada mengembalikan ke sistem lama. Kita harus konsisten bahwa kita harus ada perubahan gitu.
Ini masih mengelola perubahan. C. Kita menyusun sesi pelatihan singkat dan menyediakan pendampingan untuk staf yang belum terbiasa. Inilah jawaban yang paling tepat. Kalau kita hanya memfokuskan pelatihan hanya pada staf muda, tidak boleh. Ini diskriminatif namanya terhadap staf senior gitu. Jadi opsi yang paling tepat atau jawaban yang paling tepat ada di C. Ini soal kelima, manajerial. Kita masuk ke soal nomor satu, sosial kultural. Oke, kita bahas. Ini Bapak Ibu, kemampuan berhubungan sosial. Dalam kegiatan pelayanan publik, Anda bertugas di daerah yang mayoritas penduduk memiliki tradisi keagamaan dan budaya yang berbeda dengan Bapak Ibu. Suatu hari, Bapak Ibu dijadwalkan memimpin sosialisasi program pemerintah pada jam ibadah mingguan. Nah, kita harus menghargai waktu tadi di awal ya. Kita harus menghargai waktu, menghargai keberagaman. Ini waktu harus kita hargai. Beberapa tokoh masyarakat mengeluhkan waktu sosialisasi tersebut. Apa sikap Anda? Tetap menjalankan, artinya kita tidak menghargai. Kalau tetap menjalankan. Menunda. Menunda sosialisasi tanpa konfirmasi. Di sini ada kata tanpa mengkonfirmasi. Tidak boleh Bapak Ibu. Kita menunda tanpa koordinasi ini bisa menimbulkan kebingungan atau bisa menimbulkan masalah baru lagi. Jawaban C. Berkoordinasi ulang dengan tokoh masyarakat untuk menjadwalkan ulang di waktu yang lebih tepat. Ini kita simpan. Mengalihkan pelaksanaan sosialisasi ke media daring agar tidak perlu tatap muka. Tidak boleh ini Bapak Ibu. Ini tidak salah sih sebetulnya yang opsi D. Tetapi bisa mengurangi efektivitas komunikasi pada masyarakat yang terbiasa dengan pendekatan langsung. Karena ini tidak berkaitan dengan komunikasi, ini berkaitan dengan kepekaan terhadap keberagaman. Maka opsi yang paling tepat adalah C. Mudah kan Bapak Ibu? Yang paling tepat itu ada di C. Ingat, ini kepekaan terhadap keberagaman. Lanjut. Oke. Mantap kalau kita lanjut terus. Ada ya Allah. 30 detik. Oke, kita bahas. Masih ada yang jawab C. Ada yang jawab C. Ingat, memberikan pekerjaan tambahan bukan di dalam konteks yang begini, Bapak Ibu. Di kantor Anda, ada pegawai baru yang berasal dari daerah terpencil. Ia terlihat pendiam, kurang percaya diri, dan sering menyendiri saat waktu istirahat. Kalau Bapak Ibu menjawab karena ada tadi di soal tadi ada pekerjaan tambahan, ini bukan tentang apa ya? Bukan tentang pengembangan diri dan orang lain gitu. Ini tentang kemampuan berhubungan sosial dengan orang lain. Jadi ini kemampuan berhubungan sosial Bapak Ibu. Nah, ia terlihat pendiam, kurang percaya diri, dan sering menyendiri saat waktu istirahat.
Anda menyadari bahwa beberapa pegawai lama mulai memberi jarak karena merasa sulit diajak bekerja sama. Jadi di sini bukan karena kepercayaan dirinya ini, bukan karena ada potensial untuk dikembangkan seperti di manajerial tadi. Di sini Bapak Ibu di konteks soal ini Bapak Ibu diminta bagaimana bisa berhubungan sosial. Bagaimana Bapak Ibu bisa berhubungan sosial? Kalau C ini Bapak Ibu kita memberikan pekerjaan tambahan agar ia lebih cepat menyesuaikan diri dengan teman rekan kerja, ini bukan solusi Bapak Ibu. Beban kerja itu bisa membuatnya semakin tertekan nantinya karena dia butuh apa? Hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Jadi opsi C salah. Ini bukan tentang pengembangan diri dan orang lain Bapak Ibu ya. Ini tentang kemampuan berhubungan sosial. Jadi hati-hati antara manajerial dan sosial kultural. Nanti perhatikan kalau ada tentang uh, pegawai baru yang tidak bisa berinteraksi, apa yang harus kita lakukan? Jadi C, salah Bapak Ibu. B, membiarkan. Apa kita harus biarkan? Kalau kita membiarkan, artinya kita kurang peduli terhadap dinamika sosial. Artinya kita tidak mampu, tidak punya kemampuan berhubungan sosial. Jadi B salah. Kita usulkan agar ia dipindahkan ke bagian lain. Ini juga bukan solusi. Bapak Ibu menghindari masalah, alih-alih menyelesaikan, tidak. Maka kita, apa yang harus dilakukan? Kita harus mengajak pegawai tersebut berbincang santai dan memperkenalkannya dengan rekan-rekan lainnya. Ini Bapak Ibu kita mampu berhubungan sosial. Ini bukan tentang potensi yang dimilikinya dia, bukan. Ini tentang hubungan sosial yang bagaimana harus kita bangun. Jadi opsi yang paling tepat ada di A. Hati-hati dengan memberi, jangan terkecoh yang tadi yang soal di awal tadi memberi pekerjaan tambahan, jangan terkecoh. Ini bukan tentang pengembangan diri, tapi ini tentang berhubungan sosial. Bisa kan? Bisa, Pak. Bisa, aman. Oke, kita lanjut. Oke, kita bahas. Insya Allah tidak ada yang jawab salah lagi ya. Instansi Anda sedang membentuk tim kerja baru untuk proyek lintas daerah. Anggota tim terdiri dari berbagai latar belakang suku, bangsa, dan budaya. Kerja yang berbeda dalam rapat awal. Terjadi perdebatan karena perbedaan gaya komunikasi dan pengambilan keputusan. Sebagai anggota tim, bagaimana Anda bersikap? Jadi ini apa? Ini kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Jadi bagaimana kita peka terhadap pentingnya persatuan. Menyarankan tim dibagi berdasarkan kesamaan budaya, tidak boleh. Kita harus peka terhadap pentingnya persatuan. Salah B. Salah A ya, maaf. B. Mengajak tim menyusun kesepakatan komunikasi dan kerjasama yang menghargai perbedaan. Ini kita simpulkan 5 dulu, tapi kita lihat yang lain. C. Mengusulkan agar pimpinan menentukan satu cara kerja saja yang wajib diikuti seluruh tim. Kalau C ini kurang empati Bapak Ibu, terlalu kaku terhadap, mohon maaf, ini kurang menghargai Bapak Ibu. Ini kurang menghargai keragaman dalam tim karena terdiri dari berbagai latar suku, bangsa, dan budaya. Empat, mohon maaf ya, dari tadi saya empat, iya betul. Kalau Mansoswan 4, sorry.
kecuali teknis yang jadi 4. Mengusulkan agar menentukan ini tidak boleh. Mengusulkan agar pimpinan menentukan kerja saja, satu kerja saja. Ini tidak boleh. Ini kurang menghargai keberagaman dalam tim. Kalau kita memilih dia, tidak boleh Bapak Ibu, kita tidak boleh pasif. Ingat, kita tidak boleh pasif. Jadi, jawaban yang paling tepat ada di B, di mana kita harus ada menghargai perbedaan ini. Kita ajak tim menyusun kesepakatan komunikasi dan kerjasama yang menghargai perbedaan, Bapak Ibu. Karena kita harus dituntut apa? Kita harus dituntut peka terhadap pentingnya persatuan di dalam di dalam sosial kultural gitu. Pak, kalau ada pilihan memberikan pelatihan komunikasi, lebih pilih mana dengan menyusun kesepakatan? Yang mana Bapak Ibu? Jadi kalau sudah berbicara tentang sosial kultural, jangan berbicara lagi tentang kepegawaian kayak pelatihan komunikasi itu nanti ada di manajerial tentang komunikasi. Hati-hati Bapak Ibu membedakan antara soal manajerial ya. Jadi kalau sudah berbaur dengan suku bangsa budaya itu berarti sudah dalam kepekaan terhadap persatuan Bapak Ibu, bukan lagi tentang pelatihan, tentang beda Bapak Ibu. Beda ya. Nanti lihat konteks soalnya. Lihat bentuk soalnya. Bisa disebutkan suku, biar beda suku, budaya begitu. Kita lanjut. Ini nomor berapa sih? Nah, ini lansia yang dibahas tadi. Terbahas ya. Seorang warga lansia datang ke kantor Anda untuk mengurus bantuan sosial. Tapi ia kesulitan membaca formulir dan mendengar instruksi petugas. Ia tampak kebingungan dan cemas karena tidak membawa berkas lengkap. Petugas mulai kehilangan kesabaran. Sebab rekan kerja di unit tersebut. Sebagai rekan kerja di unit tersebut, apa yang Anda lakukan? Nah, kalau sudah berbicara tentang sosial kultural, ini termasuk dalam aspek apa? Ini masuk pada empati, Bapak Ibu. Mana yang ia menunjukkan ada empati kepada warga lansia? Kita menyarankan petugas agar melanjutkan saja pelayanan ke warga lain dulu. Tidak boleh. Mengabaikan kondisi warga dan ini akan memperburuk pelayanan. Gitu. Mengajak warga duduk, membantu mengisi formulir dan menjelaskan secara perlahan. Ini kita simpan. Kalau C, menegaskan kepada warga, semua warga harus patuh pada prosedur tanpa pengecualian. Bapak Ibu ingat kita harus ada rasa empati. Kalau kita menegaskan ini kurang empati, terlalu kaku terhadap aturan gitu. Ini tidak empati Bapak Ibu. Ini kurang empati. Kalau kita menyuruh warga kembali saja di lain waktu setelah membawa berkas lengkap, ini tidak solutif dan berisiko menciptakan kesan diskriminatif terhadap warga yang sudah lansia. Artinya, Bapak Ibu, kita harus menunjukkan sikap empati gitu. Kita harus bantu, kita harus jelaskan secara perlahan. Jadi kita mengajak warga duduk, membantu mengisi formulir dan menjelaskan secara perlahan. Inilah jawabannya. Ada di B. Biasanya kalau di relatif jangan mengandai lagi ya. Kalau di kenyataannya jangan, kita harus menghargai ibu hamil, kemudian lansia,
disabilitas, itu harus kita prioritas. Kita harus ada empati ketika terjadi seperti ini. Oke, realita D. Nomor, oh mohon maaf, ini nomor 9, tadi nomor 8. Oh tidak, ini nomor 10. Oke, kita bahas. Ada yang jawab A ya. Dalam kegiatan gotong royong kantor, seorang pegawai non-muslim diminta ikut bersih-bersih tempat ibadah karena semua rekan lain adalah muslim. Ia terlihat ragu dan tidak nyaman, tapi tidak berani menolak karena khawatir dianggap tidak mau bekerja sama. Apa yang seharusnya Anda lakukan? Ingat, kita harus peka terhadap keberagaman dan empati. Kita meyakinkan bahwa ini bagian dari tugas bersama tanpa perlu mempertimbangkan keyakinan. Tanpa perlu mempertimbangkan keyakinan, ini terlalu apa? Terlalu egois. Tidak peka terhadap keberagaman. Ini tidak peka. Ini tidak peka terhadap keberagaman. Opsi B, menyarankan agar ia tetap ikut serta demi menjaga kebersamaan. Oke, kebersamaan itu baik, tapi kurang menghargai juga. Intinya bahwa kita harus peka terhadap keberagaman gitu. Opsi C, mengusulkan pembagian tugas yang tidak melibatkan tempat ibadah agar tetap inklusif. C ini tepat. Ini solusi yang adil dan menghargai perbedaan. Kita simpan. Tidak ikut campur, tidak boleh Bapak Ibu. Tidak boleh pasif. Kita harus aktif. Ingat, tidak boleh pasif. Jangan pasif Bapak Ibu. Betul. Kalau tidak ada inklusif, hati-hati juga. Kita tetap harus mencari mana jawaban yang menghargai peka terhadap keberagaman. Malam ini 15 soal. Oke, kita lanjut ke soal wawancara. Bang Adi, balik ke soal tadi lah. Suaranya hilang tadi. Nggak tahu jawabannya. C ya, betul ya C tadi. Yang lingkungan inklusif. C, C. Oke, kita bahas. Dalam tugas anak, ini tentang ini wawancara ya Bapak Ibu ya, hati-hati. Jangan lagi ada yang apa ya? Jangan lagi berpikir bahwa ini soal manajerial yang kemudian kita tidak boleh melapor ke atasan. Ingat, ini wawancara dan di mana kita harus bersikap jujur. Di wawancara itu ada aspek kejujuran. Dalam tugas pemeriksaan keuangan internal, Anda menemukan laporan rekan kerja menunjukkan transaksi fiktif dan bukti yang dimanipulasi. Ia adalah teman dekat Anda dan sudah banyak membantu pekerjaan Anda. Jika Anda melaporkannya, hubungan bisa rusak. Jika diam, laporan tetap lolos. Apa langkah yang harus Anda lakukan? Membiarkan? Tidak boleh.
Kalau kita membiarkan artinya kita tidak apa? Tidak jujur. Ini, ingat jujur. Kalau kita biarkan berarti kita tidak jujur. Menegur secara pribadi agar ia memperbaiki sendiri sebelum diperiksa lebih lanjut. Ini Bapak Ibu tindakan awal yang benar. Tetapi ini Bapak Ibu ya, sekali lagi ini solusi awal yang betul. Tetapi jika tidak ada perbaikan tetap perlu dilaporkan. Di sini kan tidak disebutkan bahwa Anda sudah menegur dan sudah diperbaiki. Jadi di sini ada dikecokkan ya di sini ya. Di sini dikecokkan. Jika diam, laporan tetap lolos. Ya kan? Jadi hati-hati dengan opsi B ini. Biasanya kita akan ke opsi B. Karena apa? Karena kita tindakan A, tindakan awal ini ya. Tetapi ingat di sini di dalam konteks soal terkecoh lagi oleh si pembuat soal. Di mana jika ini diam, tidak melaporkan, laporan tetap lolos. Berarti B ini ya bisa jadi 3 saja. Ini salah. Karena ini sudah berbicara tentang transaksi fiktif dan Anda harus jujur, ingat kita harus jujur. Kita harus melapor ke atasan disertai bukti tentunya tanpa memikirkan hubungan pribadi dulu karena kita harus profesional. Ini ya 4. Kalau kita memberitahu rekan lain, ya artinya Anda istilahnya apa ya? Terlalu Carlota gitu kalau tidak profesional ya. Jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu banyak membicarakan aib orang lain. Iya Pak, kalau di Sulawesi bakar lota itu. Nah, jadi jangan ini ya. Biasanya ini terjadi pada, mohon maaf, pada ibu-ibu. Tapi jangan nih. Oke Bapak Ibu, jadi hati-hati dengan dengan B dan C ya. Kalau B itu sebetulnya karena itu tindakan awal, tapi diperkecoh bahwa kalau kita ini diam, kalau kita hanya menegur secara pribadi kan belum tentu dia akan berubah, maka laporan tetap lolos. Jadi B ini ya bisa jadi nilainya 3. Jadi kita harus tetap melapor ke atasan dan kita jauhi dulu hubungan pribadi. Entah dia rekan kerja, yang jelas kita harus jujur. Kalau di manajerial, jawabannya B, tergantung. Empat ya, tidak ada opsi yang sampai E jadi 4. Bisa ya? Bisa. Lanjut nomor 12. Oke, kita bahas ya, 30 detik. Ada yang jawab A ya? Kita bahas dulu. Anda berjanji akan menyelesaikan 1 laporan evaluasi proyek hari ini. Berjanji. Berjanji berarti kita harus tepat janji atau berkomitmen. Ingat di dalam soal wawancara itu, di dalam Permenpan RB, bahwa ada komitmen. Kita harus komitmen. Kalau kita menolak berarti kita komitmen baik tapi kurang fleksibel, di mana menolak permintaan atasan karena Anda sudah berkomitmen menyelesaikan laporan. Ini kita bahas ya. Namun atasan Anda mendadak meminta Anda membantu rapat koordinasi besar yang hanya bisa dilakukan hari ini. Jika Anda tidak ikut, acara bisa terganggu. Jika Anda ikut, laporan tidak selesai tepat waktu. Nah, mana yang benar? Apakah A? A kita simpan ya. A kita simpan dulu. Jangan kita bilang salah, kita simpan dulu. B.
meminta izin, menunda laporan dan menyusun rencana agar tetap selesai esok pagi. Ingat, kita harus komitmen. C. Membagi fokus dengan mengerjakan laporan di sela rapat, tidak boleh ya. Meski hasilnya tidak maksimal, karena tidak akan maksimal. Ini tidak boleh. Kalau kita menyuruh rekan lain menyelesaikan laporan, berarti kita menghindari tanggung jawab pribadi. Hati-hati, jangan menghindari tanggung jawab pribadi. Coba kita bahas antara A dan B. Yang jawab B, karena di soal tidak disebutkan tenggang waktu asli. Kalau B, kita menolak permintaan atasan karena sudah berkomitmen menyelesaikan laporan, betul. Komitmennya kita baik di sini di A, tapi kurang fleksibel terhadap urgensi organisasi. Ingat, kita harus fleksibel juga terhadap organisasi, terhadap urgensi organisasi. Kalau Anda tidak ikut, acara bisa terganggu. Kalau Anda ikut, laporan tidak selesai tepat waktu. Komitmennya di mana? Kita menunda laporan, tetapi besok harus selesai. Jadi opsinya ada di B. Bang Andi, tapi kan Iya. apa proyeknya kan itu harus selesai hari ini gitu. Kenapa harus esok pagi ini? Kayak mana maksudnya? Begini. Jadi ini jangan jadi pengecoh ya. Jadi Anda berjanji, kan baru berjanji menyelesaikan satu laporan evaluasi proyek hari ini. Ya kan? Laporan hari ini. Kita akan cari kata solusinya nih. Bentar. Ya kan? Jangan sampai soal itu jadi pengecoh hari ini. Namun, atasan Anda mendadak meminta Anda membantu rapat koordinasi. Kita jangan ke sini dulu. Ingat, itu kita buang. Kita fokusnya ketika Anda tidak mengikuti arahan pimpinan atau tidak ikut rapat, acara bisa terganggu. Jika Anda ikut, laporan tidak selesai. Ingat, gitu ya. Ini Bapak Ibu bukan tentang, kalau yang menolak itu sudah saya jelaskan, yang menolak itu tentang menolak aturan yang sudah terjadi kemudian diminta Anda untuk patuh, itu harus kita tolak. Kayak ada apa ya, penerimaan seleksi kemudian Anda harus meluluskan, itu harus ditolak. Tetapi di sini Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu kalau tidak ikut acara terganggu, kalau ikut laporan tidak selesai tepat waktu. Tindakan. Di sini Anda sudah menolak permintaan atasan. Betul, Anda komitmen Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu tidak peka terhadap urgensi organisasi. Di sini urgen. Kalau Anda tidak ikut, maka terganggu nih. Yang di atas itu pengeco, Bapak Ibu. Terganggu. Artinya, Anda meminta izin, kan Anda bisa minta izin ke atasan gitu. Anda minta izin ke atasan menunda laporan dan menyusun rencana agar tetap selesai esok pagi. Artinya laporan tetap selesai meskipun tidak pada hari itu, tapi besok sudah selesai gitu. Yang penting acara tidak terganggu, laporan selesai. Iya kan? Win-win solution. Bisa? Pak, boleh diulangi Pak, kurang paham. Gimananya yang kurang paham Bapak Ibu? Tadi di sini katanya, di sini ada, bentar, di sini ada laporan harus selesai besok pagi. Anda sudah berjanji esok hari ini gitu, menyelesaikan suatu laporan evaluasi proyek. Coba perhatikan redaksi ya. Anda berjanji akan menyelesaikan suatu laporan evaluasi proyek hari ini. Hari ini akan Anda menyelesaikan. Oke.
Namun, atas Anda mendadak meminta Anda membantu rapat koordinasi besar. Kita fokusnya kemana, Bapak Ibu? Kita fokusnya ke sini, dari sini, Bapak Ibu ya. Jika Anda tidak ikut, acara bisa terganggu. Jika Anda ikut, laporan tidak selesai. Maka kita cari solusi di mana laporan selesai, acara tidak terganggu. Yaitu di B. Kalau di A, Bapak Ibu menolak, artinya Anda sudah komitmen, tapi tidak menyelesaikan, tetap acara terganggu karena Anda tidak hadir. Bisa? Kalau laporan siap hari ini gimana? Jangan mengandai-andai, Bapak Ibu, sekali lagi. Kalau laporan tidak siap hari ini, di sini sudah disebutkan bahwa rencana agar tetap selesai esok pagi. Jangan mengandai-andai. Jangan mengandai kalau laporan tidak selesai hari ini. Jangan lagi ya, sudah saya sampaikan. Jangan mengandai. Jangan ketika Bapak Ibu membaca soal, lalu bagaimana kalau laporannya tidak selesai? Jangan mengandai, Bapak Ibu ya. Jangan mengandai yang tidak ada di dalam konteks soal gitu. Bagaimana kalau laporan tidak selesai? Padahal di sini tidak disebutkan bahwa laporan tidak selesai. Iya kan? Kapan di sini disebutkan bahwa laporan tidak selesai? Jangan mengandai-andai. Jangan menambah hayalan yang malah menambah beban Bapak Ibu dalam mengerjakan soal. Ingat, kita harus ikut acara agar tidak terganggu dan agar laporan selesai. Itu aja. Bang Adi, kalau itu laporannya diminta selesai hari ini, gimana tuh Bang? Di sini kan sudah jelas, pimpinan tidak menekan Bapak Ibu, kan pimpinan yang mengarahkan. Jangan mengandai ya. Jadi jangan menambah-nambah gitu ya kalau jadi ini. Jadi gini. Di sini kan mendadak jadi sini atasan Anda mendadak meminta Anda membantu rapat koordinasi. Nah, ada atasan kan? Jadi fokusnya di sini. Anda tidak ikut, acara bisa terganggu. Jika Anda ikut, laporan tidak selesai. Berarti Bapak Ibu jangan, kalau laporan harus dikumpulkan hari ini, ingat Anda bawahan dan Anda bisa minta izin ke atasan. Ya, siapa yang menyuruh ke Anda? Ya atasan. Anda bisa minta izin di sini. Oke ya, jadi begitu ya. Bisa ya. Kalau misalkan ada soal tenggang waktu, nah kecuali sudah disebutkan bahwa mau tidak mau, bahwa soal laporan itu harus dikumpul pada hari itu juga, tidak boleh ditunda. Di sini kan tidak disebutkan, Bapak Ibu. Kadang-kadang atasan pelin-pelan juga. Nah, jangan kadang-kadang, karena di soal ini tidak ada atasan yang pelin-pelan, itu atasan yang di dunia nyata, Bapak Ibu ya. Oke ya. Pertemuan tinggal 5 lagi, Pak. Masih salah aja. Kita lanjut. Insya Allah tryout bisa membantu juga ke Bapak ya. Kita bahas. Dalam seleksi pemberian bonus kinerja, Anda melihat bahwa pegawai yang sering datang terlambat justru mendapat penilaian tertinggi karena dekat dengan penilaian. Pegawai lain merasa kecewa dan mulai menurunkan semangat kerja. Apa tindakan terbaik Anda sebagai anggota tim? Anggota ya. Ingat, kita harus adil di dalam wawancara itu. Membicarakan hal ini dengan semua anggota untuk mengalang untuk protes ya. Tidak boleh, Bapak Ibu. Kalau ini kita lakukan, ini beresiko menimbulkan konflik nantinya. Ini salah.
Membiarkannya ini terlalu pasif. Tidak boleh kita membiarkan. Terlalu pasif, ini jawabannya salah. Mengusulkan pengulangan proses evaluasi. Ini bisa menimbulkan ketegangan antar tim dan pimpinan tentunya. Apa yang harus kita lakukan di sini? Tindakan terbaik. Kita sarankan agar proses evaluasi dilakukan lebih transparan dan adil ke depan. Berarti ikhlas. Jadi jawaban yang tepat ada di C. Jangan deh kalau kita mengusulkan pengulangan proses evaluasi, ini nanti akan ribut. Ribut. Tidak boleh ribut. Jangan D, tetap C ya. Jadi opsi yang paling tepat itu ada di C. Berarti evaluasi saat ini dibiarkan lolos dulu ya. Ya begitulah, karena sudah berlanjut. Maka kita harus menyarankan gitu. 14. Aduh ya Allah. Saya ini kurang sehat Bapak Ibu ya. Nah, di sini kan ada menerima menolak. Kita langsung bahas. Tentu mengabaikan kita buang. Eliminasi. Anda diminta menghadiri pelatihan nasional mewakili instansi. Di lokasi pelatihan, Anda bertemu kolega dari instansi lain yang menawarkan fasilitas akomodasi gratis jika Anda mau berbagi materi pelatihan yang bersifat internal. Ingat, bersifat internal. Dalam wawancara ada yang namanya etika. Tawaran tersebut menguntungkan bagi Anda secara pribadi, tetapi bertentangan dengan aturan. Apa sikap Anda? Menerima langsung kita buang. Ini baru menolak. Menolak secara sopan dan melaporkan tawaran tersebut ke panitia pelatihan, tidak masalah. Yang jelas karena di sini menerima, kalau Anda menerima Anda tidak profesional gitu, melanggar etika dan integrasi informasi. Salah Bapak Ibu, langsung dieliminasi. Pokoknya Bapak Ibu kalau melanggar yang hal-hal seperti ini saya sampaikan tadi bahwa karena ini bersifat materinya bersifat internal ya tetap harus ditolak gitu. Udah jelas ditolak. Tapi menolaknya dengan sopan. Di sini sudah disebutkan dengan sopan. Jangan mengandai lagi bagaimana kalau menolak dengan tegas. Kalau menolak dengan tegas, pasti menerimanya hanya ada satu, menolaknya ada dua. Di sini dengan tegas. Gitu. Tapi di sini sudah kelihatan bahwa kita harus menolak dengan sopan. BUT, YUT. Nomor terakhir. Mohon maaf Bapak Ibu kalau suara saya agak karena saya lagi flu. Lagi masih menolak dan masih menerima. Apakah ada menerima? Menolaknya ada dua. Langsung dibahas aja ya. Instansi Anda mewajibkan seluruh pegawai absen digital menggunakan aplikasi resmi. Namun, salah satu rekan Anda terbiasa titip absen karena tinggal jauh dan datang terlambat. Ia meminta Anda mengisi absennya dan berjanji akan membalas budi suatu saat nanti. Apa yang Anda lakukan? Kalau ini kan melanggar aturan, Bapak Ibu tidak patuh. Ya kan? Jadi harus ditolak. Kalau ini harus ditolak, Bapak Ibu langsung eliminasi ini. Sisa dua, tinggal dibaca. Menolak dan menjelaskan bahwa tindakan itu melanggar aturan kepegawaian atau menolak tapi tidak melaporkan. Tidak boleh. Berarti jawaban yang paling tepat ada di B. Jadi tetap menjelaskan bahwa tindakan itu melanggar aturan kepegawaian. Jadi ada di sini.
Dan Bapak Ibu, itulah soal yang terakhir. Uh, Spesial dari saya untuk Bapak Ibu anggota grup yang guru ya, mana penata ada ya? Oh, nanti akan disampaikan oleh admin kalau nanti admin akan sampaikan. Ini sudah dikirim oleh admin ya? Tak ganteng dari soal Pak. Ini sudah dikirim oleh admin nggak, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oh ya tadi ya, tapi di dalam bentuk ini ya, dalam bentuk slide tadi yang dikirim di grup ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Dan terkait dengan jadwal ujian, tetap menunggu. Silakan pantau akun SSCSN masing-masing. Bapak Ibu jangan lupa terus berdoa, belajar, tryout. Menurut saya tryout itu sudah cukup banyak, sudah bisa Bapak Ibu latihan. Saya masih menunggu keputusan tim apakah manajerial di pertemuan ke-6 masih saya. Kalau pertemuan ke-6 masih saya, berarti masih bertemu dengan saya lagi. Tapi kalau sudah dengan ada ibu dan ada bapak, berarti malam ini pertemuan terakhir dengan saya. Oke Bapak Ibu ya, saya cepat keluar dari room Zoom ini karena sudah Bapak Ibu bisa mendengar suara saya yang selalu influenza dan batuk-batuk. Semoga kita ketemu besok di pertemuan guru, situational adjustment test. Itu pertemuan ke-5 juga ya, guru ya, atau ke-6? Oke, pokoknya pertemuan ke-5. Oke, nanti kita ketemu besok. Semoga kita semua sehat, diberikan kesehatan, berlimpah rezeki, terutama rezeki menjadi ASN. Insyaallah, Bapak Ibu, tidak ada yang bisa membolak-balikan takdir kalau sudah ditentukan kita tahun ini jadi ASN. Siapapun itu, pejabat manapun, petinggi manapun, kalau kita sudah ditakdirkan untuk jadi ASN tahun ini, insya Allah. Jadi tetap berdoa, semoga semuanya dimudahkan langkah kaki kita untuk ke tempat ujian nanti, untuk teman-teman yang harus melewati pulau dan lain sebagainya. Ya, kami sarankan tetap hati-hati dan dimudahkan. Jangan lupa tetap meminta restu orang tua, suami, istri, dan orang-orang terdekat. Bapak Ibu, terima kasih. Semoga lulus ya. Dan semoga belum pertemuan terakhir. Semoga masih saya untuk Mansoswan. Oke, Bapak Ibu izin keluar ya. Amin ya Allah. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sambung di grup lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.